Oke, ini pertanyaan lagi. Ini sebenarnya remeh-temeh ya. Orang di sini banyak yang bertanya. Sebenarnya orang mengatakan tesis Kiai Imad itu sebenarnya tesis magister S2, kan ada SD, SMP, SMA, kemudian sarjana itu kan istilahnya lagi garap skripsi, betul? Nah, S2 kan tesis. Kalau S3 doktoral kan tesis gitu. Apakah di sini yang dimaksud itu tesis macam itu? Karena di sini banyak bingung gitu. Itu silogisme. Jadi tesis itu kesimpulan ilmiah. Kesimpulan ilmiah itu namanya tesis. Penentangnya namanya antitesis. Kalau sudah terjadi harmonisasi kesimpulan namanya sintesis. Nah, ini tesis itu adalah kesimpulan ilmiah saya, begitu. Oh, berarti yang nyerang Kiai Imad dari sudut pandang ilmiah, mereka dikatakan antitesis. Antitesis. Lah sudah ada sintesis belum? Belum. Oh gitu. Itu luar di kamu. Kalau sintesis sudah ada harmoni. Karena apa? Mereka tidak bisa membantah. Oke, makanya siapapun saya selalu tegaskan, kalau ada orang yang bisa bicara ilmiah kayak gini, tak undang es. Jelur ragat milo tak ragat ini ngojo maki misalnya untuk private jet gitu. Sebenarnya kalau kan di Nasrul Ilmi gitu kan, kita kan penghamba ilmu. Lah siapa berani di sini gitu loh. Minta amplop 5 juta gak apa-apa. Alhamdulillah kayak enggak pasang tarif ini. Saya gak sebel kalau kiai kalau mau balik kok Habib sih pasang tarif. Akhirnya marah-marah ini gampang apa jenis laku mungkin. Betul kayak ini. Kuat apa ini? Gue ono sing antitesis dari Kiai Imad, Mbok Habib, Mbok Jawa, Mbok Encik. Kalau gitu orang mengaku Jawa ngene iki ngarani wong Arab itu Encik iki. Mbok Encik, Mbok Jawa, Mbok Cina, Mbok Londo, Mbok Arab tak ragati. Misalnya omahe Jordan tak tukone tiga tak goleki hotel sing apik nek ra gelem ngene. Saya tantang ini semuanya ya. Baik di YouTube kan yang di live radio lagi. Udah apa radio ini? Lip. Urip radio urip, YouTube ya urip. Ini tantangan terbuka yang itu luhur. Nggih, tantangan terbuka. Jeluk amplop dengan apa-apa. Misalnya amplopnya saya apa? Nggih, siap betul? Siap ya. Tapi jangan rusuh loh ya. Jangan rusuh dan jenengan siap berjuang. Ojo istilahnya orang wani membela kebenaran, betul? Betul? Lanjut baik. Ngapunten iki yo. Ya. Mari abad Bagus ini. Mungkin yang lain ya, coba. Mungkin ada yang nanya yang lain. Iya, monggo. Ini mic-nya. Pakai mic, Pak. Mana panitianya nih, tukang anterin mic. Itu ada. Monggo, apa yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang muslim yang mungkin menjawab Habib dan Syarifudin. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan antara Habib dan sebagainya. Kenapa? Semua itu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Semua umat Islam adalah husnul khotimah. Kalau kita berdasarkan Quran, hadis, kiblatnya sama, apa tentangkan? Entah itu dari Habib, dari Syekh, dari Syarif, saya kira ada masalah. Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah teknis sekali orang yang menentangkan antara keturunan itu, saya kira tidak baik bagi saya sebagai orang muslim. Itu kalau didengar orang muslim itu sebagai bahan candaan itu. Oke, karena itu sudah Habib itu sudah luar biasa, pengorbanan luar biasa. Dia menjadikan agama Allah di muka bumi. Kenapa dipertahankan? Bahkan cuma tes darah kayaknya itu bagi saya tidak baik untuk orang muslim. Yang kedua, kalau itu benar-benar bukan keturunan Nabi, baik apa salahnya dia menjalankan agama Islam untuk upah Islamnya, untuk membuat persatuan bangsa? Kenapa dipermasalahkan? Yang ketiga, orang yang mempersalahkan itu tujuannya apa? Memecah belah atau untuk seakan golongan dia sendiri?
Kalau Korea sendiri, apa gunanya kita bercerai karena undangan untuk tes darah sekalian? Itu bagi saya, orang muslim yang ingin saya hidup mati pun khotimah, bukan untuk bertahan itu. Ya, bagus. Ya, Ya. masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya setuju bahwa seluruh umat Islam itu harus mempunyai hak yang sama dalam kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam, bahwa kami telah memuliakan seluruh anak Adam. Dan ini yang sedang kita perjuangkan, bahwa tidak ada kaitan kemuliaan di hadapan Allah dengan keturunan. Kalaulah selama ini orang itu sudah mulia dengan ilmunya, dimuliakan oleh masyarakatnya, tidak melihat keturunan siapa dia, kalau dia punya ilmu wajib dimuliakan. Kalian setuju ya? Nah, masalahnya sekarang ada orang yang mengaku keturunan Nabi mengatakan bahwa secara dat mereka sudah berbeda dari orang lain, bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia sendalnya dari kepala kiai. Dan ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam, mereka menyebarkan Islam di mana? Yang sekarang mengajarkan bisa selawatan. Tapi yang menyebarkan Islam kan Wali Songo. Wali Songo itu adalah keturunan Nabi, bukan dari Baklawi. Tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984 bahwa Wali Songo keturunan Baklawi. Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu. Bahkan kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan mengatakan Wali Songo bukan keturunan Baklawi, dia keturunan Al-Kadini, Al-Musawi, juga dari Al-Jailani. Mereka datang itu baru 4 generasi paling. Tahun 1800 ketika Hadramaut lagi kurang makan. Di dalam bukunya Jajal Burhanuddin dikatakan negara Hadramaut ini, provinsi Hadramaut, tidak bisa memberi makan seluruh penduduknya. Dia hanya bisa memberikan makan 30% penduduknya. Makanya dicarilah daerah-daerah yang subur agar manusia itu kan punya perut, dia punya mulut, harus makan. Maka dicarilah tempat-tempat yang subur, di antaranya dia pindah ke Indonesia. Itu kayak misalnya Ustaz Taufik Segaf itu baru 3 keturunan dari sini. Kakeknya baru tahun 1914 pindah ke Indonesia. Sekarang 2024, baru berapa puluh tahun. Yang lainnya Usman bin Yahya itu tahun 1830-an sudah dari sini, itu lebih tua. Yang lain itu yang banyaknya itu tahun 1901 sampai 1943. Nah, di Indonesia ini itu sudah mayoritas Islam. Maka kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam di Indonesia, itu terbantahkan oleh kesimpulan sejarah, di mana sejarah versi Hamka mengatakan ada ke-7 ke-8 kita sudah banyakkan Islam. Tetapi tidak semasif pada abad ke-15 ke-16 di zaman Wali Songo. Jadi yang paling banyak menyebarkan agama Islam di Indonesia itu terjadi pada masa Wali Songo. Sebelumnya sudah ada Syekh Bentong, Syekh Hasanuddin di Kerawang, tapi tidak semasif Wali Songo. Kenapa Wali Songo itu berhasil? Karena Wali Songo bukan hanya ulama, juga mereka adalah pemerintah. Oke, baik. Ini karena mungkin antara penanya dengan panjenengan ada istilahnya cara sudut pandang yang berbeda. Maka sore hari ini masih ada, maghribnya kan masih lama ini. Jadi saya jam 5 kurang seperempat, maghribnya jam 6 lebih kan. Itu saya berusaha jadi moderator lah kalau sepanjangnya semua setuju gitu. Jadi penanya ini puas. Mungkin dalam pandangan saya yang ditanyakan penanya ini, kok dadak gegeri Baklawi gitu ya Pak Rukianto kira-kira. Nah, kok dadak digegeri? Toh kan di sini Habib-Habib itu jasanya banyak. Ada Habib ada Habib Syekh, ada Habib Novel, di sini ada Habib Soleh Al-Jufri. Di kampung ini pun ada almarhum Habib Soleh Al-Jufri, Mbah Harun. Yeah.
Jadi jasa taringan itu banyak walaupun belakangan. Di sini ada ulama namanya Syekh Hasan Tafsir, wafatnya 1911. Habib Baharun datang baru kemarin sore, kebetulan sudah wafat. Habib Soleh Al-Jufri datang di sini tahun 2000. Anak saya yang dungani, yang akikoi Habib Soleh Al-Jufri, karena beliau memandang mungkin tidak digegari Pak, tapi ngopong nih ini dakwah kok. Kira-kira gitu Pak Rupianto ya. Nah ini jawabannya gitu Pak. Monggo, jawabannya bagaimana gitu? Iya, jawaban saya adalah kalau menyebarkan pertama kali tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu mampu menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pintar, kemudian ngajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya, alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin lihat di YouTube. Bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya betul, saya juga diajak gitu ya. Iya. Pokoknya nek ditutur melu kayak iman gak bakal oleh syafaatnya kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh malah nama ekstrim ya? Iya. Saya Sebentar, kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita itu mahkamah sidqalan keriba, dia bisa benar, bisa salah. Dan saya dapat membuktikan Pak Rupianto bahwa nasab mereka itu salah, nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama. Karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kita baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, ada Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan Hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sigogiri, santri-santri pondok pesantren Salaf yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada yang Ba'alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengatakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya iya, tapi tidak baca kitab Bukharinya. Nah itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertaubat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi pemimpinnya Ba'alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia yang bisa untuk merasakan nikmatnya surga. Pak Rupianto sudah ya? Sudah ya? Berarti oh ya coba, karena ini nanti terjadi, mohon maaf, beliau kan juga istilahnya sepuh di sini. Nanti kalau sampai ini terjadi sesuatu, khilaf dan lain sebagainya, kalau
cara pandangnya sudah berbeda, nggak akan ketemu ini. Sebenarnya Agama itu dari dulu berbeda Pak. Oh gitu. ya. Ada satu lagi Pak Rian namanya. Condong tadi terakhir kata-kata Pak Kiai tadi, siapapun yang bertemu dengan Allah SWT akan dengan surga Allah SWT, itu yang tetap cocok. Tapi yang nggak cocok itu masalah yang teknik dan sebagainya, saya sangat prihatin di hati saya. Karena begini, Pak Wijanto, kenapa saya mengatakan tes DNA sekarang? Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan, saya tidak mau ngomong tes DNA. Karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap mengaku, marah, mencela, mencaci saya. Kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Karena ketika Mario Teguh berbeda pendapat dengan anak dan istrinya, kata istrinya yang sudah dicerai itu bahwa anak ini anak Mario Teguh, kata Mario bukan, dia takut sama istri yang sekarang kan. Akhirnya anaknya tes DNA, Mario Teguh tes DNA, dan ditemukan tes DNA-nya betul bahwa anak ini Danang apa siapa itu adalah anak dari Mario Teguh. Jadi ketika terjadi friksi ta'arud yang tidak bisa diselesaikan, maka salah satu-satunya cara adalah tes DNA. Friksi, mohon maaf, friksi ini orang awam nih, friksi belum paham apa artinya gitu. Nah, gitu. Ya terjadi perbedaan pendapat. Nah, gitu. Mungkin ini teman saya Arya, Pak Rudianto. Ya saya senang kalau ada diskusi itu. Jadi saya dulu juga berpikir seperti panjenengan, kenapa kode-kode Islami dikira-kira. Tapi karena perkembangan pemikiran kita dan kita itu dari santri-santri itu ngaji tanpa henti. Ya jadi persoalan itu bukan baik atau tidak baiknya. Habib yang baik juga banyak, saya yakin, saya akui ibu saya Habib yang baik. Yang jadi persoalan di sini ya, beliau mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Satu, sebentar ya, jangan dipotong. Ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan cinta kepada dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ini masuk disebut syariat agama Islam sing dicekel wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah syariat itu mesti ada kitab, sasaran syariat. Kecintaan kita itu sah kalau yang dicintai sah, kitabnya sah. Jenengan ibadah haji, Ka'bahnya harus Ka'bah yang asli. Ini saya asli. Jenengan tenggene Pak Waluyo muteri Ka'bah ini 1 juta, tapi karena Ka'bahnya palsu, bisa tidak dikatakan haji? Ka'bahnya lebih dangil Karena ini syariat, kitabnya harus asli, dzurriyyahnya harus dzurriyyah asli yang mesti terkonfirmasi secara ilmu nasab dan genetika. Karena genetika ini jalan terakhir sebenarnya. Nasab saja dari pendidikan ternyata. Problemnya lama ini di sini supaya syariat wong awake Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak salah sasaran. Wes tiwas dicintai pol-polan jebul istri tetangga ngono. Akhirnya, duh, enggak sah. Seneng pol-polan kok. Oke, saya kira seperti itu. Oke, saya kira sudah ya. Dari Pak Uki sudah, Masuk. dari Pak Kiai Imat sudah, dari Kiai Ukit sudah. Ada pertanyaan pertama dari daerahnya Kiai Imat ini yang menarik. Mohon maaf, biar ini semuanya jelas. Karena begini, saya punya kawan banyak di sana gitu, termasuk alumni Agung gitu. Ada juga orang sini yang mungkin bisa alah coro bahasanya Jawa itu Kiai Imat itu telek, gak butak ngaku sorong main. Mohon maaf ini ya. Saya mereka itu kan gen, iya yo gen pelong gitu loh.
Konco-konco sini mbak ini jadi ngono, mungkin dia penasaran kan? Sebenarnya kayak ini cara modalnya yang sini. Biar jelas, karena nanti kan lama-lama terkuat. Soalnya nih kalau itu bata itu boleh dewe, ada mall. Sama seperti saya dulu. Alah kalau kok goblok, gak bisa ngomong-ngomong kayak pondok gitu. Gak tau pondok. Lah ketika teman-teman saya pondok diri aku datang ke sini, lo sih ngomongnya lo. Lah itu tolong, kayak Iman dulu pondok di mana? Nanti kan lama-lama tahu biar jelas gitu. Ya, kalau apakah saya bisa nggak sholat? Lihat saja buku-buku saya bahasa Arab di Maktabah An-Nur. Ada 22 kitab saya di Maktabah An-Nur. Itu ada di Emirat Arab. Saya mengarang kitab tentang nahu sholat. Nahu itu kitab Amil Syarah Alfiyah. Alfiyah itu yang diaji di Jawa Timur sebagai kitab nahu paling tinggi. Saya sudah sarahin dan sarahnya bisa di-download di maktabah-an-nur.com, di arsip ORV, dan bisa beli dan bisa diteliti mana yang salah. Itu dalam kitab Nahum. Dalam usul fikih saya ngarang tarsisul fusul dalam usul fikih. Dalam kitab Fawaid al-Fiqhiyah saya mengarang Al-Jalaliyah fil Fawaid al-Fiqhiyah. Dalam kitab Balaghah saya mengarang Syarhul Maimun fi Syarhi Al-Jawharil Maknun. Kitab Jawharil Maknun adalah kitab yang sangat populer di dunia pesantren sebagai cara santri memahami ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Dan saya sudah sarahi kitab itu. Silahkan melihat kitab saya, dan itu dijual bebas dari penerbit di mulai Kediri, Jakarta, Pasuruan, Jogja, semuanya itu ada di Sofi, dan kitabnya itu bisa diteliti. Dari situ akan dilihat seorang apakah dia bisa ilmu nahu atau ilmu sharaf atau ilmu balaghah atau ilmu fikih. Nihayatuz Zen, kitab Syekh Nawawi sudah saya syarahi dalam kitab Al-Muktafi, dan kitabnya bisa di-download siapa saja di internet. Lihat saja syarah Nihayatuz Zen Imaduddin Usman Al-Bandani karya Syekh Nawawi itu sudah saya syarahi. Nama kitabnya Al-Muktafi fi Syarhi Nihayatiz Zaini li Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bandani. Oke. Kalau mondoknya mondok saya pertama saya mondok di pondok pesantren Ashabul Maimanah, pimpinan Syekh Muhammad Sanwani. Dia pengarang kitabnya banyak, di antaranya kitab Bahde Nenum. Bahde Nenum ini adalah nado maksud bahasa Jawa. Beliau banyak sekali mengarang kitab, tapi banyaknya bahasa Jawa. Kemudian yang kedua saya mondok di Syekh Sanja bin Kasmin, pondok pesantren Riyadul Alfiyah di Pandeglang. Itu satu angkatan banyak ya, itu banyak yang kenal saya. Kemudian saya mondok lagi di Syekh Tubagus Aswi bin Tahir di pondok pesantren At-Tahiriyah. Kalau Syekh Sanja itu khusus kitab Alfiyah saja. Kalau Syekh Aswi bin Tahir itu seluruh kitab. Beliau inilah murid dari Syekh Alwi Al-Maliki. Masya Allah. Beliau Syekh Hasan Tahir ini selain berguru pada Syekh Alwi Al-Maliki, juga berguru pada Syekh Hasan Al-Masyar, Syekh Yasin Al-Badan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaini, dan kitab-kitab yang lain itu di Taif. Kemudian saya mondok lagi kepada Syekh Mufti bin Asnawi, pengarang kitab Amsilatul Arab. Itu bisa semua nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya ada di internet ya. Jadi bisa cari itu Syekh Hasui bin Tahir siapa, Syekh Sanja bin Kasmin itu siapa. Kemudian saya mengaji di Syekh Muhammad Amin, Syekh Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bandani. Tapi saya tidak mungkin. Saya hanya ngaji dari pesantren mungkin saya malam Selasa dan malam Jumat. Mengaji kitab Ukhudul Juman pada Buya Dimyati. Buya Dimyati itu seorang sufi yang tidak pernah bicara tasawuf. Dia ngajinya kitab alat, ngajinya kitab tafsir, ngajinya kitab fikih. Itulah sufi yang asli. Orang sufi bukan ngomongin tasawuf halu-halu begini-begini kepada orang seakan-akan dia sudah sampai pada derajat tertentu. Seorang sufi asli itu
tasawuf itu adalah fil amal, dalam bagaimana dia membawa tasawuf dalam akhlak, dalam tingkah laku, dalam kehidupan, bukan untuk dibicarakan. Kemudian saya mondok lagi pada ilmu tauhid pada Syekh Obali Hasan Basri di Karawang. Saya mondok kitab-kitab alat di pesantren Warudoyo di Sukabumi. Saya juga pesantren di banyak pesantren pasaran sampai Kaliwungu, tafsir Jalalain dan kitab Asirul Jalil, kitab Rasulullah puasa kilatan gitu. kilatan. Insyaallah. Dan kalau kilatan-kilatan itu kan ya hanya 10 hari, 15 hari menamatkan satu kitab. Dan saya juga pernah ke Mesir untuk ijazah kitab-kitab kepada Muslim Dunia Yaumaid, yaitu Syekh Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani di Iskandaria. Saya mendapatkan seluruh ijazah kitab-kitab hadis, dari mulai kitab Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, kitab-kitab Masanid, kemudian kitab-kitab Ma'ajib, kitab-kitab Mu'jam, kemudian kitab-kitab Musannafat, cara menulis dengan musannaf seperti Musannaf Ibnu Abdul Razak dan lain sebagainya. Nah, ini tidak pernah saya ungkapkan karena bagi santri itu sebenarnya ini adalah ta'ajjub, ya, ta'ajjub binafsi. Karena teman-teman di Bandung itu terang saya pun ya untuk merokok atau aja gitu loh. Masuk kemarin aku udah ngaji, mau undang, itu kan gitu. Waduh, motor aku salah deh. Nah, maka ini Karena kan ada sekarang ini lagi zamannya framing. ya. Yang muhibinnya itu kan lagi framing supaya orang tidak percaya. Nabi Muhammad aja disebut dalam Quran syahirun, majnunun, kadzabun dan sebagainya. Jadi tidaklah terlalu aneh. Ya. Kembali ke Mbak Rawi. Monggo. Kalau ada yang tanya silakan. Dari ibu mungkin penasaran. Ya. Dan satu ya, kita bukan membenci sebuah klan. Kita hanya meluruskan pengakuan bahwa pengakuan mereka tidak terbukti. Silahkan menjawab. Saya sudah kirimkan ke Radita Lamiyah Pak Rugianto, sampai sekarang tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab? Karena nggak ada jawabannya. Makanya debat-debat itu saya memang Iya. masih awam sekali dalam hal ini, tapi dengan track record yang dimiliki oleh Bapak Kiai tadi luar biasa. Saya sebagai seorang pendakwah yang saya itu akan masih awam itu untuk mendiskreditkan antara Habib dan sebagainya itu bagi saya kok tidak cocok ya. karena mereka dulu ya Pak Rugianto, mereka itu ngomong seperti ada seorang Habib Bahari. Ya. Wahai kiai-kiai, jangan sampai merasa dirinya walaupun pintar ngaji kitabnya, jangan sampai merasa dirinya sama dengan habaib. Anda ini kiai nggak bisa sama dengan habaib. Karena habaib ini turunan Nabi, ada darahnya Nabi. Sekarang kita buktikan benar nggak ada darahnya Nabi. Kalau silsilahnya nyambung nggak, itu bisa dengan ilmu nasab, bisa dengan kitab-kitab nasab. Kalau ada darah Nabi atau tidak, itu dengan tes DNA Pak Rugianto. Dan sekarang sudah dites 180 orang, hasilnya gagal maning. Nggak ada satupun ya. Tidak ada. Bisa dipastikan tidak ada satupun mereka yang mengaku Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu adalah keturunan Nabi, tidak ada. Maka saya mengatakan kepada pembela-pembela Balwi itu, masalah akhlak kan itu ada yang baik, ada yang tidak. Masalah ilmu ada yang pintar, ada yang tidak. Kita hormati yang berakhlak baik, yang berilmu, tapi jangan minta tarif, kan? Tapi kalau masalah nasab ini sudah qat'i dengan tes DNA, mereka laisu min abna'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa sallam.